para manungsa sing urip ning alam donya, kabeh ana tata krama, kabeh ana sing bau reksa. Aja kawe gara-gara yen pengen urip kaya aja kawe kanggo kita ben urip sempurna, kudu iso ngomong rasa. Sagunging dumadi rahayu. Salam waspada untuk kita semua. Semoga keberkahan tercurahkan untuk negeri kita Nusantara tercinta. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi daya kekuatan oleh Allah yang Maha Kuasa, sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul untuk mendengarkan wejangan-wejangan yang disampaikan oleh Pak D. Toko. Untuk menyingkat waktu, sumangga Pak D waktu dan tempat saya aturkan Pak D. Ya, seperti biasa deh, salape wis disapake moyo ngono ya. Tadi pakai ke rembukane babakan sing jenenge kiamat. Sing jenenge kiamat kuwi wis dadi ketentuane Gusti Allah. Lan kuwi kudu bener-bener diyakini. Besok iki diwancini bakal ada kiamat. Kabeh kang ana lan kubur bakal ditange. Amin. Dijaluk bertanggung jawab. Ade kudu ya. Kuwi ning Al-Qur'an wis disebutake kodene ning Al-Hajj ayat 7 kudu ya. Al-Hajj ayat 7 Bu. Tapi dhewe kudu yakin lho ya. Al-Hajj ayat 7. Awake disebutake kudu ya. Al-Hajj ayat 7. Seperti biasa, salam sudah saya sampaikan di awal pembicaraan ini tadi. Pada malam hari ini Pak D. Toko ingin membahas masalah kiamat, katanya Pak D. Apa itu yang namanya kiamat itu sudah menjadi ketentuan dari Yang Maha Kuasa Pak D. Dan kita sebagai hambanya itu harus yakin bahwa kiamat itu nanti akan ada dan tiba Pak D. Besok pada hari kiamat itu manusia-manusia yang ada di alam kubur itu akan dibangkitkan semua Pak D. Nah itu dalam Al-Quran sudah tertulis dalam surah Al-Hajj ayat 7 Pak D. Niki dibahas artine. Baca Quran artine. Amin. Baca banyak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kabur kita apa gitu Pak ya? Iya Pak D. Tulisannya lili apa D? Apa-apa, jadi dasar motor ini kita baca tahu dulu ya. Amin. Kalau zaman hari kudu ngaku dalil, kudu ngaku ayat, ngaku pahamake gitu ya. Iya Pak D. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Tambah jelas dulu ya. Iya Pak D. Kalau apa saat ini wakil pagelaran pangilmon sing di langit. Saking ilmu di langit kadang kala kuwi wis ora dipercaya apa sing jenenge surga lan neraka, apa meneh sing jenenge kiamat. Pangangapane wong sing wis cerdas, wong sing pinter, rumangsa spiritual luwih jero luwih dhuwur wis do ora percaya babagan kiamat, babagan surga lan neraka. Ya Pak D. Lah pada zaman sekarang ini kan banyak orang yang mempunyai ilmu sampai sundul langit ya Pak D. Saking tingginya ilmu itu Pak D. Lah karena tingginya ilmu yang dimiliki orang-orang itu, lah akhirnya mereka itu tidak percaya adanya surga dan neraka Pak D. Apalagi dengan yang namanya kiamat itu Pak D. Padahal itu semua itu kepastian dan sudah menjadi ketentuan Yang Maha Kuasa bahwa semuanya itu ada Pak D. Karena apa pemahaman wong sing sinau babagan spiritual kuwi
nontone babakan kahanan saiki sing ning donya iki ngono ya. Nggih Pak De. Dadi kiamat ya ning kene, surga ki ya ning kene, neraka ya ning kene ngono ya. Karena apa? Karena pemahaman para spiritual zaman sekarang itu adalah pemahaman yang ada di dunia ini Pak De. Jadi yang namanya surga dan neraka itu ya yang di sini, yang di dunia ini Pak De. Kiamat pun ya kiamat di dunia ini Pak De. Kaya udah hati-hati, so salah gue dimahami ngono ya. Jadi ya bener orang lain tuh pada kiamat surga neraka itu dialami saben Dino. Contohnya apa gue dibagi ya. Iya Pak De. Jadi banyak sekali pemahaman-pemahaman mereka tentang kiamat ataupun surga dan neraka ini ya Pak De. Nah, ya memang benar surga, neraka dan kiamat itu memang yang ada di dunia ini gitu ya Pak De. Pak De, Toko pertanyaan apa Pak De? Contohnya apa? Ini Pak De Toko pertanyaan seperti itu Mbul. Ayo Mbul. Nggih, nek nalika swarga teng donya niku umpamane nampi kesenengan Pak De, contonipun nggih dagangane laris lho Pak De. Menawi nak neraka niku nak wayahe nganti dagangan nganti sore ke urung payu-payu ya neraka Pak De. Terus kiamat Kiamate lah mboten napa rezeki Pak De. Mboten Pak De. ya patute Ya kan. Surga niku nggih saged ngrasake kebahagiaan. Neraka niku nggih apa nggih rasane menderita. kiamate Kiamat niku nggih napa niku keterpurukan paling terendah nanti. patute Surga niku nampi kesenangan Pak De. Neraka niku kesusahan. kiamate Kiamate Losdol. Losdol Pak De. patute Menawi surga niku kenalan dia pas menawi nampi kenikmatan, menawi neraka niku pas penderitaan ngoten. Terus kiamat itu di kabupaten dalam ngoten ya. ya patute Surga niku kesenangan, neraka niku penderitaan, kiamat niku keterpurukan terdalam Pak De. patute Ya Kang. Pak De. Neraka niku ingkang susah-susah niku Pak De. Surga niku ingkang dirasake seneng. Ingkang kiamat niku keterpurukan sih. Kadose mboten enten gamblange senenge ngoten iki. patute Ya surga itu pas pakai belas asih Gusti Allah Pak De. Neraka niku berantas. Yang kiamat itu nyalahin Gusti Allah Pak De. ya patute Pak. Nggih, yang sangat terus kula neraka niku nggih nalika diuji sik boten dikal-kalai dhewe lan surga nggih Gusti Allah mencapai napa sik kados kamunan dhewe. Kiamat nggih wekdale tentunya pun telas. ya kalebo Nggih, contonipun neraka niku pasti tagih utang Pak De. Terus rodok rasa nyaur kan mumet bathuke Pak De. Terus yen wong surga niku contone niku nggih saged nyaur utang karena iso nggo biayai sak keluargane Pak De. kiamate Kiamat niku rampung kabeh Pak De. ya jabare bener sampai kabeh kulo ya. Nggih, alhamdulillah. Barane ning alam moyo padha ya. Nggih. Ate yo rekalane napa kasurkan yo bunga atine napa neraka yo susah atine akhire urip menderita kalau pada pasane pangan-pangan nak koyo mangan rilan nanah ngono ya. Nggih. Ate ora ngrasane enak kan ora ngrasane ke enak.
Lah nek wis ning surga paribasane mangan telek kucing karo rasa coklat enak. Enak wae Pak. Salene ngono ya. Nggih. Kiamate wis ora mudeng bakar plas rasane surga lan kok lah ngono. Nggih Pak De. Oh ngoten Pak De. Ah. Nah ini Pak De Toko menjawab apa kiamat, apa itu surga neraka di dunia itu ya Pak De. Nah kalau yang namanya surga itu kita menerima kesenangan, kebahagiaan. Yang namanya neraka itu kita menerima kesusahan, penderitaan, ngoten Pak De. Nah kalau kita sudah istilahnya itu berada di neraka, sudah merasakan kesusahan, penderitaan, makan yang enak-enak pun ya rasanya seperti minum makan yang istilahnya itu seperti minum nanah, makannya tidak enak-enak duri gitu ya Pak De. Nah kalau sudah kita merasakan surga di dunia itu, walaupun makan tai kucing rasanya ya coklat ya Pak De. Nah gitu Pak De. Nah nerakanya bagaimana? Nerakanya kalau kita kiamatnya bagaimana kalau kita merasakan kiamat di dunia itu, kita sudah tidak bisa merasakan apa itu surga, apa itu neraka di dunia ini Pak De. Jeneng kiamat sampungan lho ya. Nggih. Carane ngono ya. Mantuk sing kuwasa kepiye ngono ya. Nggih Pak De. Nek pengadilane nalikane dibangkitake ning kubure iku mau ngono ya. Nggih. Ada yang karena kuwi sabdane Gusti Allah, daripada Gusti Allah ya kudu dipercaya yen besok ki bakal ya ada surga lan neraka, bakal ada kiamat, ada kebangkitan alam kubur. Setelah ada padha ngalami, ini kudu yakin ora ada keraguan ya. Iya Pak De. Nah yang namanya kiamat itu ya istilahnya itu pamungkasnya, terakhirannya gitu ya Pak De. Nah, besok manusia itu dibangkitkan dari alam kubur itu merasakan apa sesuai dengan apa yang sudah dikerjakannya waktu di dunia itu ya Pak De. Yang namanya kiamat itu sudah menjadi ketentuan yang maha kuasa. Jadi kita sebagai hambanya itu juga harus yakin bahwa kiamat itu memang ada Pak De. Lah nek ora percaya bakal besok ada kiamat kuwi kepastian. Besok senen kubur bakal ditangekake. Berarti imane ora duwe karena ora duwe keyakinan ya. Nggih. Ya Pak De. Nah kalau ada orang yang tidak percaya bahwa istilahnya itu tidak ada kiamat, besok tidak ada orang yang sudah meninggal dalam kubur dibangkitkan, berarti orang tersebut tidak mempunyai iman ya Pak De. Karena tidak percaya ya Pak De. Bahkan hati-hati dan seperti walake aja sombong, aja kemati, kementus kaya-kaya ngerti sadurung winara. Ning asline cek sejarahnya cek belangsak ngono ya, udah mudeng tekan saya apa sabdane sing kuwasa ya. Makanya kita itu harus hati-hati. Jadi spiritual itu jangan sombong, jangan kementus, jangan kemaki gitu ya Pak De. Apa istilahnya, karena apa? Karena kiamat itu memang sudah kepastian dari yang maha kuasa dan yang harus kita yakini gitu ya Pak De. Ada yang protes patok kalau kalau mati kok cerita ke sini kono ora sing kena alam dunia sing cerita wae rene tak belah bisa tak ngerti. Lah nanti kalau ada yang protes pada toko ini belum pernah mati kalau sudah menceritakan istilahnya itu yang sana-sana gitu ya Pak De. Lah kalau ada yang ingin membuktikan seperti itu datang ke sini nanti biar disembelih Pak De toko di sini ya Pak De. Ketok gelunding ngono ya. Dipotong lehernya Pak De. Aku babakan bedalan, babakan kiamat ya, aja kabeh ragu-ragu karena aku kepastian. Tapi nyoto besok bakal dibangkitke sira kabeh ning alam kubur. Nyatane siramu kabeh ora iso ngindari matine raga, senajan padha percaya nek jajane kematian ora ono ning faktane ragamu lak ya bakal tinggal mati lak ngono. Makanya kita tuh harus benar-benar yakin dengan adanya hari kiamat itu tadi Pak De, di mana orang-orang yang sudah meninggal dibangkitkan dari alam kubur gitu, ngoten ya Pak De. Makanya di suara percaya pengen buktian yo kembau kudu dipateni dhisik karo sing kuwasa ben ngerti critane ngono ya. Pak De. Jadi kalau seandainya ada orang yang tidak percaya tentang adanya kiamat itu ataupun pembangkitan di alam kubur,
Nah, ya, satu-satunya jalan ya harus dimatikan dulu, dibunuh dulu untuk menghadap Yang Maha Kuasa biar tahu yang sebenarnya, Pak. Ini gue kurang kabaran. Dari sebatas aku ya gue kena pelanggaran dulu ya. Iya, Padahal ya. sedikit contoh dulu ya. Iya, Pak. Nah, itu semua hanya cuma sebagai gambaran, sebagai contoh. Lah nanti kalau yang membunuh Pak di toko ya itu nanti pelanggaran hukum ya, Pak. Makanya gue mau kursus caranya kasarnya ke contoh. Orang kaya bengkono, anaknya ada sebut buta nih. Ketemu aku, tak terkena pengen. Nah, ini yang gue caraku ya. Iya, Pak. Nah, itu semua adalah sebagai contoh saja gitu ya, Pak. Tapi kalau ada yang ingin tahu yang sebenarnya, datang ke sini nanti mau diantarkan oleh Pak Toko ke pangeran atau Yang Maha Kuasa dengan caranya Pak Toko sendiri, Pak. Orang kok sombong, orang kok sosialnya ngomong kosong gitu ya. Iya, Pak. Anaknya pengen bukti. Di sini sing kuasa ora ono sing ora mustahil. Mari pasane apa kang dadi setiane wong jeneng kuwi pengen buktane kalau pangerane. Dhewe lak kurang ngamini nyambungake lak Iya, Pak. Nah, di sini Pak Toko bukannya sombong gitu ya, Pak. Tapi kalau ingin bukti ya silakan datang ke sini, nanti diantar oleh Pak Toko dengan izinnya Yang Maha Kuasa untuk menghadap Yang Maha Kuasa, Pak. Kudu ya, tapi setahun ya. Beberapa ada pendakonan, cok wedangan babakan ini mau, bodoh jelas dibegir, Pak. Nah, dari keterangan yang sudah disampaikan pada Toko malam hari ini, mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya, monggo. Lur, tanya Lur. Siapa bebas, sudah kudu kabeh sing wani takon wae kudu ya. Mula Pak De, Ya. ini ki ada salah satu siswa Margahan itu mengatakan Yo, cepat. dunia ini hanyalah ilusi dan delusi, Pak De. Dan itu pripun, Pak De? Ini Bu, pertanyaannya, Pak De. Apakah dunia itu hanyalah sebuah ilusi dan delusi? Kalau Dan itu ya orang kita, Pak De. kalau tapi harus sebuni tunjuki paripasane krokoyo dene apa wis Ilusi. ilusi lan Delusi. aku jawane apa ilusi kan delusi kuwi jawane ngono. Ilusi itu angan-angan. Gitu. Gitu, Mbak Maya. Ya, Kalau delusi itu ini pun gini. Dulu ya anak-anak. Kaya nglakoni tapi orang rumasane menjalani, mengetahui, menyadari, tapi sebenarnya ya tidak. tidak. Tapi lebih akut nonton dari Pak De. Ngono. Lebih parah timbang Delusi. Dadi ngene, sing jenenge donya kuwi kasunyatan ya. Nggih. Nyatane sliramu ya dititake nek kalah donya. Dadi nek ana sing gawe babagan bebahan kaya ngono ki aku yo ora ngajari kaya Bang. Ngono. Kalau aku ngajari nek sliramu urip ning alam donya ki yo nyata-nyatane Oni. nyatane sliramu ya bebojoan, ya duwe anak, ya golek rezeki, ya ngrasakne mangan ngombe, ngrasake ngantuk, ya ta. Nggih. Mangan ngombe ngantuk, ya ngrasakne kawin barang, ya kepesing barang lah ngono. Nggih, komplit Pak De. Komplit gitu ya. Ya sosial, cara ning menungso, ya sosial neng masyarakat nang agamane nang negarane wis kasunyatan lho ya. Nggih. Terima kasih ngono Pak ya. Oke, Pak De. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari Kribo, Pak De. Kribo Carangenah itu loh, Pak De. Nah, Pimpinannya dah. Nah, itu ada salah satu siswa pelanggaran rumah Nusantara bahwa menyatakan bahwa dunia itu hanya ilusi dan delusi gitu ya, Pak De. Pak De Toko menjawab bahwa di dunia ini memang apa istilahnya itu nyata, kenyataan Pak De, karena memang kita itu dititahkan oleh Allah Yang Maha Kuasa di dunia ini, Pak De, dan kita pun menjalani hal-hal yang nyata di dunia ini, Pak De. Kita kawin, kita punya anak, kita bersosial dengan masyarakat, di masyarakat, dalam bernegara dan lain sebagainya gitu, Pak De. Nanti kuwi lak nyata lho ya. Nggih. Senajane dale ya cetha. Nek paribasane uripe kasarane kaya dene sendagura, kaya dene bahan keguyonan utawa sandi
Wara. Nek kabeh kuwi dimaknane ya nyatane ya. Nyata. Senajan ana kegojekane, ana sandiwarane, iki pagelarane bumi jagate wis nyatakake kalawan kabeh apa kang dititah. Ake. Ya. Sebagai gitu ya. Iya Pak De. Jadi semua yang disampaikan pada tokoh ini memang di dunia ini nyata semua gitu ya Pak De. Walaupun memang ada dalil ya bahwa di dunia itu merupakan yang senda guru ataupun sandiwara, panggung sandiwara Pak De. Tapi semua yang ada di dunia ini memang nyata Pak De. Nyata kita jalani sebagai titah daripada yang maha kuasa Pak De. Coba kuwi mbok menawa bahasane begini kok dene kita wis tumeka makrifate hakikate ngono ya. Nggih. Carane sliramu mlaku ning donya, ning jajane ora mlaku ning donya. Sliramu kebojoan, bangun rumah tangga, anak-anak di pagawean, kok dene ora ngrasake apa sing dirasakake. Rumangsane kuwi jajane kok dene mung ilusi lan Lusi. berarti biasane ngono kuwi kalau ada akeh probleme jaman nalika nglakoni uripe turu dimangerteni babagan tahi ngono ya. Nggih Pak De. Ada juga orang yang mengatakan rumangsane Merasa. bahwa orang itu merasa sudah makrifat gitu ya Pak De. Dalam menjalani hidup di dunia, entah itu sudah nikah, sudah punya anak-anak, sudah berbojoan dan lain sebagainya. Tapi orang itu tidak merasa melakukan hal itu di dunia Pak De. Karena apa? Biasanya orang-orang yang merasakan seperti itu sudah banyak istilahnya itu mengalami ataupun merasakan problematika hidup yang luar biasa Pak De. Sehingga di dunia ini dia rasakan merupakan ilusi dan delusi saja Pak De. Makanya hati-hati. Aki kadang kala jebakan dunia sufi ya kaya mang kene. Kaya bahasane keren. Wah, ngono ya. Jebule kok ngono lah ngono. Iya Pak De. Betul banget tadi ngono ya. Iya Pak De. Makanya kita semua itu harus berhati-hati. Nah ini merupakan sebagian dalam bahasa sufi gitu ya Pak De. Kelihatannya keren, wah tapi ternyata wow, ngoten ya Pak De. Kalau dikai wedaran ketemu jawaban, tibae lah ngono. Nah setelah diberikan wedaran ternyata wah jebule tibae gitu ya Pak De. Ada kayak begitu ya. Itu hati-hati. Makanya dia orang duwe sing jenenge SK kesanatan. Ngajarake pangilmu rasa gawe babagan ukara aneh. Durung temeka kombe ngono ya. Karena kuwi kabeh ana bertanggung jawab. Ya, Pak De. Makanya kita semua itu harus hati-hati dan kalau tidak mempunyai SK kesanatan janganlah mengajarkan suatu ilmu yang aneh-aneh gitu ya Pak De. Karena apa? Karena semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban Pak De. Dan dadi guru ya dadi guru sing temen nyambungake kelawan sing kuwasa kelawan bimbing murid-e. Nek dadi murid ya dadi murid sing bener-bener tulus ngabdi kelawan guru. Nah, kalau menjadi guru ya jadilah guru yang benar, guru yang sejati dengan menyambungkan dengan yang maha kuasa gitu ya Pak De, untuk mengajar murid-muridnya Pak De. Nah, bagi yang istilahnya itu jadi murid ya harus jadi murid yang sejati, jadi murid yang benar untuk ngangsu Allah kepada ataupun berbakti kepada gurunya itu tadi Pak. Aku syarat itu pokok kalau singgu kuasa ya. Nah itu semua adalah syarat untuk sampai kepada yang maha kuasa Pak. Tingkatane murid itu kabel kalau repot gawe postingan gawe ukara lah luwung sing enteng-enteng sing gampang ngono ya. Contohnya gawe istilahnya postingan matang luhur lah kepenak lah. Salah satu tidak konak. Iya Pak.
Nah kalau tingkatan murid seperti Gembus, seperti Kribo, Ranggena itu ya Mbak, kalau buat postingan ya yang enteng-enteng, yang ringan-ringan saja gitu ya Pak De. Jangan buat postingan yang aneh-aneh Pak De. Dan buat aja postingan madang loro gitu kan lebih enak ya Pak De. Kayak gue yang ngulung-ngulung kan sedang ada Kribo itu berarti lah ya ada mongso. Oh kabeh kok ngoyo-ngoyo aku kabeh cerita aku. Cái quan trọng rằng là cả bữa rồi ya. Có đã dibahas kuwi jati kuwi pedu ning kon duwe rasa welas. Malah gade gitu ya. Lah nanti kalau ada yang istilahnya itu melihat contohnya Kribo gitu ya Pak De. Lalu semua kan kok sama dengan aku, seperti itu Pak De. Nah itu adalah sebagai tanda rasa peduli, sebagai tanda welas asih kepada kita gitu ya Pak De. Termasuk welas asih atau peduli terhadap palenggannya juga Pak De. Aku tahu dulu sih peduli, nek wis ora peduli ora bakal dikatakake, ora bakal diomong. Cukup dinang. Ya. Nah itu tandanya masih peduli Pak De. Jadi kalau masih peduli memang diperhatikan. Tapi kalau udah tidak peduli ya didiamkan saja Pak De. Kalau sing wingi tak omong kae ngono ya, jenenge ngaji kudu ngabekti tulus bener-bener apa dawuh sing diajarake gurune kuwi diapal. Karena gurune kuwi tanggung jawab kelawan Gusti ngono ya. Seperti yang sudah dikatakan oleh Pak De bahwa kemarin-kemarin tuh ya Pak De, jadi kalau kita itu sebagai murid siswa itu juga harus mengamalkan lagu yang sudah diberikan oleh gurunya Pak De. Karena apa? Karena guru itu juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Yang Maha Kuasa Pak De. Jadi ora gampang pancen sifat dari guru ya. Suruh biyen wis contone kok dene sing jenenge ono salah sawiji wedalan ing sastra Jendra babakan sing jenenge Pekawan Tawersi sing mejang paling wejangan kelawan salah sawiji wanita ing ora ngerti wadah intisari apa kang diajarake. Ning sing ketok katon karena asmarane kelawan sini utawa rasa kecintane kelawan sini luput orang ngerti kang sejati ora di arteni sejatine ana wejangan di Gusti ning kono ngono ya. Ayo Pak De. Saya terus bakal gitu. Kenapa Pak De? Bapakan wejangane resi kelawan mute atau kawan mau ya. Itu ada istilahnya itu ada wedaran dari sastra Jendra gitu ya Pak De. Nah, itu ada wedaran dari seorang resi kepada muridnya gitu ya Pak De. Jadi dalam wedaran itu tidak tahu istilahnya itu wadah keilmuannya gitu ya Pak De. Yang diketahui adalah rasa asyir atau rasa kesenangannya terhadap istilahnya itu gurunya itu tadi Pak De. Akhirnya apa kang dadi wejangane dadi pangilmuane luput ora dikatakake. Contohnya gurunya Kribo, sing disawang malah Kribone, sing disenengi Kribone, ini ora seneng kelawan ajar, ngono ya. Nah dengan seperti itu wejangan atau pengilmuan yang diberikan tidak diperhatikan. Yang diperhatikan contohnya Kribo, yang diperhatikan hanya Kribo Pak De. Senangnya dengan Kribo, tapi wedaran atau pengilmuannya itu tidak diperhatikan Pak De. Itu kayak ngono ya. Makanya zaman biyen kuwi resi para pegawan utawa ulama kiai yen medal sabda ora teko sing kuwasa sing tampa karo sing jemedar khusus lain jenise. Akhirnya ujung-ujungnya dadi kegandengane, dadi sesenengane utawa dadi wujune ngono ya. Iya Pak De. Nah itu banyak terjadi zaman dulu seperti apa istilahnya resi pegawan ataupun kiai yang memberikan wejangannya. Jadi pengilmuan yang diwejangan itu tidak sampai kepada siswanya, terutama kepada yang lain jenis itu ya Pak De. Yang terjadi adalah sesenangan ataupun kecintaan dari siswa terhadap gurunya itu tadi Pak De. Ilmunya tidak membekas Pak De. Contohnya Kribo kuwi resi atau pegawan ya.
duwe murid utawa siswa jenenge kriwil lho ya. Kadang wadon dadi kriwil lho ya. Nggih Pak De. Guru yang krepo bagi sinau babakan kemengeranan, babakan Gustine. Dilala orang ngerti intisari apa kang diwedhar krepo. Sing disawang kuwi bakon nuruti rasa seneng ning rasa asmara nek lawan krepo. Akhire gangke apa kan dadi wedangane ning ora kepake. Mergo sing disenengi kuwi ku rune. Akhire piye carane iso nyanding ku rune. Wedangane ora urus lho ya. Nggih Pak De, ora urus Pak De. Orang kena Pak De. Nah, contohnya Krebo itu seorang resi atau seorang begawan memberikan punya murid yang namanya Kriwil Pak De. Nah, itu Krebo memberikan ilmu kepengiranan itu ya Pak De. Nah, oleh Kriwil si siswanya Krebo itu tadi belajar dengan Krebo tidak memandang ilmu pengilmuan yang diberikannya Pak De, tapi memandang Krebonya itu tadi Pak De. Jadi si Kriwil itu tadi mau berguru dengan Krebo karena rasa senangnya terhadap Krebo gitu tuh Pak De. Sedangkan ilmu yang diajarkan, ilmu kepengiranan yang diajarkan Krebo itu oleh Kriwil dianggap raurus gitu ya Pak De. Tadi ya diwedhake kangge ning wis kemongso di pangilmuan di pangerten. Wah aku wis mudeng ulangane Krebo wis nglitok sajroné utek kasane kudu ya. Nggih Pak De. Sementing bicarane Krebo kudu sanget ceroti aku lah untuk kasarane. Bahaya Pak De. Jadi yang yang diberikan ilmu oleh Krebo itu gangge-gangge, tapi ya tidak kepanggil gitu ya Pak De. Nah, yang istilahnya itu si Kriwil tadi ya Pak De. Si Kriwil itu hanya gangge-gangge, tapi ilmu yang diberikan itu ora urus, hanya memandang Krebo Pak De. Syukur-syukur Krebo itu bisa ngeceroti si Kriwil tadi Pak De. Jadi wejangane luput karo oleh cerot. Jadi wejangannya itu luput ataupun keliru, tapi cuman dapat cerot-cerotannya Pak De. Tadi ora ngerti babakan dadi panggil bon sing digelar. Ning mergo cerotane kuwi mau sing parakake terbayang. Ya. Pak De. Jadi tidak mengetahui sejatinya ilmu yang digelar, yang diwejar, tapi hanya cerot-cerotannya itu yang dinanti-nanti Pak De. Wis cara dipungake babakan jaman biyen ana ditembungan wong Jawa ana sing jenenge karma masa lalu. Mbok menawa kowe iki bayar karma masa lalu ngono ya. Iya Pak De. Mbok menawa karo Krebo ki ya guru wasrita, guru sewinara. Oh, iki jaman biyen aku wis utang, pengen tak cerote karo kelakon. Pengen kasarane ngono ya. Iya Pak De. Lah itu kalau dihubungkan dengan masa lalu itu mungkin ada hubungannya dengan karma ya masa lalu gitu ya Pak De. Nah mungkin dulu Krebo itu istilah itu belum kesampaian ngeceroti sama murid-muridnya itu Pak De. Akhirnya ada kesempatan tadi ada muridnya Kriwil dia diceroti Pak De. Pak diceroti ilmune bubar. Nah setelah Krebo mengeceroti si Kriwil dari ilmunya akhirnya bubar Pak De. Tambah cetau ya. Jelas sekali Pak De. Jadi ngono kuwi ya. Bakane nek babakan ngomongan mbah bener mbah kleru. Aku ki pati wis diatur malah sing kuwasa sapa sing temenan bakal tembujune sing kuwasa bakal temekota lane. Sing kuwi pancen wis beda niate, beda tujuane, ya ora bakal tekan gonde ngono ya. Lah karena semuanya itu sudah diatur bagi siapa saja yang teman atau yang benar-benar istilahnya itu menuntut ilmu itu nanti akan benar-benar bisa sampai kepada Yang Maha Kuasa dengan selamat Pak De. Makanya kenapa aku temurun demitis betar sabdo. Karena aku ora bisa diperdaya kalau sejenenge Mbak Lungso. Ada guru Krebo kuwi iso diperdaya selaku Mbak Lungso. DKI barang sing melok mesti sepe pengen karena sifatnya kamasan ya. Loh kenapa Pak De Tonggo ini turun ke bumi untuk medar sabda gitu ya Pak De? Karena Pak De Tonggo itu tidak bisa diperdaya ya Pak De. Ya. Karena manusia Pak De. Contohnya kalau Krebo itu seorang guru, Krebo itu masih bisa diperdaya Pak De, diiming-imingi dengan
cewek ayu, cewek cantik itu sudah masih bisa diperdaya ya Pak? Makanya iso katut kelawan Ciptara Sakarsane melu dadi ngrasakake kesenengan anang donya kuwi angel Pak lili beda karo wong sing tumitis kewadahan kasarane gawe salah kuwi baline luwih cepet lho ya. Nah, kalau seperti Grebo itu masih bisa terhanyut cipta rasa karsaannya dalam mengarungi hidup di dunia ini Pak. Berbeda dengan orang yang istilahnya itu ketitisan gitu ya Pak. Kalau orang wadah yang ketitisan istilahnya itu roh suci itu tadi, kalau seandainya berbuat salah itu akan cepat sekali untuk kembali kepada Yang Maha Kuasa Pak. Karena rasa di sawah wis rasa di Gusti Allah beda kalau isih watake menungso kuwi sabendina kuwi mesti kena ujian di babakan kanan menungso sing dideleng mesti ka manungsane ngono ya. Karena apa? Karena rasanya itu yang dilihat adalah rasa Yang Maha Kuasa gitu ya Pak. Berbeda dengan seorang manusia itu pada kata memakai rasa manusia, yang dilihat ya hanya manusianya itu sendiri Pak, yang penuh dengan ujian-ujian dalam hidupnya Pak. Kenapa saya kita terima kayak begini tidak diwadah kita tak ajari supaya apa kang tadi kesalahan deh kuwi sondadake dalane Gustine yen salah sondang bali ning ta ora beda karo kabeh sing tak ulang ngono ya. Kenapa pada tokoh sekarang itu menertibkan di seperti sekarang ini? Karena apa istilahnya itu yang menjadi wadah pada tokoh seandainya berbuat salah, nah itu akan bisa dirubah untuk menuju ke jalan menuju Tuhannya gitu Pak. Nek wong gawe salah ki pisan pindho telu lumrah. Dene kabeh pisan pindho telu kok keterusan kuwi jenenge lumrah ngono ya. Yang namanya berbuat salah itu kalau sekali, dua kali, tiga kali itu adalah lumrah wajar ya Pak. Tapi kalau mau berbuat kesalahan satu kali, dua kali, tiga kali dan seterusnya itu tandanya sudah bubrah Pak. Karena sejeneng ngelak kuwi ya lumayan dalan salah, kadang kalau ya lumayan dalan nakal. Tadi mana warna ngono ya. Yang namanya untuk mengenal Gusti Allah atau Yang Maha Kuasa itu bisa jadi lewat jalan yang salah, bisa juga lewat jalan yang nakal gitu ya Pak. Itu semua untuk menuju ke jalan menuju Tuhannya Pak. Oleh serabung aku dalam suci malah kadang ora tepeko karena wis rumoso kemersik ahli rumoso dadi Gusti iso ning rimi ngono ya. Nah kalau kita itu lewat jalan yang suci itu nanti malah tidak akan bisa sampai ya Pak. Karena apa? Karena kalau lewat jalan yang suci kita itu sudah merasa diri kita itu bersih Pak. Dan kita itu biasanya kalau sudah seperti itu hanya bisa menghakimi saja Pak. Makanya di jalan suci yo kelewati jalan kedicik lagi ketemu suci ini aku jalan suci wis rumoso kemersik ngakimi akhirnya ngakimi yo ngarane kuwi neraka kuwi kafir kuwi pokoke musyrik sampai turute ngono ya. Jadi kalau mau lewat jalan yang suci itu ya harus lewat jalan yang istilahnya itu kotor dulu ya Pak. Berbeda kalau lewat jalan yang langsung lewat jalan yang suci, mereka itu sudah merasa dirinya bersih dan bisa mereka itu hanya bisa menghakimi Pak, menganggap yang lain itu neraka, menganggap yang lain itu kafir, menganggap yang lain itu musyrik gitu ya Pak. Tapi tetap ngono ya. Ati kecap dorong babakan delusi-delusi ke bau. Mohon Pak. Tapi tetap ngono ya. Ada pitakonan deh Bapak Dawa. Ada pertanyaan tidak Lur? Bebas berpendakai kesempatan tetakon ngono ya. Nggih. Pitakonan ora. Boten saja. Sajae padha cerdas kabeh. Amin Pak. Ade saking cerdase, saking pintere diulang langsung masuk dadi ora perlu ditakokake lah kok.
Alhamdulillah Pak De. Oh ini berarti siswa pelagaan Kerepan Nusantara kudu ya. Longko beda karo murid-murid liyane ndak kok. Ada liyane lah oke pitakonane. Kadang kala ada kesempatan pitakonnya kasarane ngampek tahunan rampung-rampung kudu ya. Takok wae kudu ya. Takok terus Pak De. Kudu ya. Iya Pak De. Makane ya kudu takok ya kudu Ini. kudu ya. Iya Pak De. Intinya saya mulai belajar penertiban wis tak maklumi sira kabeh iki duwe kesalahan wis jenenge menungso ngono ya. Ora bisa sampurna. Dadi dhewe pelanggan Kerepan Nusantara maneka warna ya wis ana sing dolane ceki, ana sing dolanane ben-ben, ana sing dolanane carane demenan wis lumrah. Komplit Pak De. Komplit ya. Nek kudu disinaoni alon-alon. Kaya besok gayuh kasampurnan jati ngono ya. Sebagai ngono kaya. Kita semangat Pak De. Nggih. Yang putih Pak De. Kok mau ngono ya. Oh, Pak De mau Pak. Oke. Nah ini tadi Pak De Toko suruh bertanya, ada pertanyaan tidak lah, diam semua Pak De. Nah, Pak De Toko kan mengatakan wah berarti kan sudah cerdas semua gitu ya Pak De. Apa yang sudah disampaikan Pak De Toko malam hari ini itu sudah masuk semua Pak De. Jadi tidak ada yang bertanya gitu ya Pak De. Nah memang seperti inilah siswa-siswa Palangan Kerepan Nusantara, berbeda sekali dengan siswa-siswa yang lain ya Pak De. Kalau siswa-siswa yang lain itu kalau suruh bertanya, tanya terus Pak De. Tanyanya itu sampai tahun-tahunan Pak De, karena apa? Bertanya terus gitu Pak De. Terus Pak Jude kembali aku mau Napa Pak De? Sing napa Pak De? ini manusia kira sempurna. Oke. Kesalahan. Oke. Jadi memang manusia itu tidak ada yang sempurna Pak De. Contohnya ada yang suka omben-omben, suka demenan, suka judi, slot barang niku Pak De. Nah, itu ada loh Pak De yang di sini Pak De. Lumrah Pak De. Nah, itu memang wajar sekali Pak De, dan itu akan dibenahi, akan dibimbing oleh Pak De Toko menuju kesempurnaan jati Pak De. Lah nek ora ono critane babakan kerempuk itu ngopo dadak ngaji lah ngono. Lempeng-lempeng wae uripe ngopo dadak ngaji lah ngono. Nah, kabeh cetok ngono ya. Lah, kalau tidak ada cerita seperti itu, ngapain mau ngaji gitu ya Pak De? Kalau sudah lempeng-lempeng atau lurus-lurus saja, apa gunanya untuk ngaji ya Pak De? Iso waktu ngono wis tetep ngono wae. Oke Pak De. Ya demikianlah wajangan-wajangan yang sudah disampaikan Pak De Toko malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan Pak De Toko malam hari ini bisa bermanfaat dan menjadi pencerahan untuk kita semua. Amin. Cukup sekian dulu, nanti bisa disambung di lain waktu dan kesempatan. Sagung itu mati rahayu. Para menungso sing urip ning alam donya, kabeh ana tata krama, kabeh ana sing bau reksa. Aja gawe gara-gara yen pengen urip kaya aja gawe kanggo rugi tapi urip sempurna kudu iso ngomong rasa.